Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Soli dan Soliha? Semoga kakak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema 4, subtema 2, muatan IPS, kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, baik itu berupa sumber daya alam di daratan maupun di lautan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup, manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ada berapa tahapan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanaman serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi berupa jasa adalah merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Berikutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok atau mengantarkan barang berupa jasa pengiriman pos. Setelah dilakukannya distribusi, maka berikutnya adalah tahapan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Coba kakak perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar sumber daya alam laut. Pekerjaan apakah yang memanfaatkan sumber daya alam laut? Ya, nelayan adalah salah satu pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam laut. Berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain nelayan, ada berbagai pekerjaan yang terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga dapat kita nikmati. Berikut ini adalah penjelasannya. Para nelayan berlayar mencari ikan pada malam hari. Pagi hari mereka kembali ke darat dengan membawa hasil tangkapan ikannya. Setelah itu, ikan tersebut dijual ke tempat pelelangan ikan dan dibeli oleh tengkulak. Para tengkulak ikan kemudian menjual ikan-ikan tersebut ke pasar tradisional dan modern. Ikan yang dijual di pasar sampai kepada konsumen. Para konsumen akan mengolah ikan menjadi makanan yang bergizi. Kakak bisa perhatikan dalam proses ini, nelayan mencari ikan merupakan kegiatan produksi, yaitu produksi barang. Kemudian,
Para tengkulak membelinya dan mendistribusikan atau menjual kembali kepada agen. Nah, dalam proses penjualan atau pengantaran ikan ini merupakan proses distribusi. Kemudian, ketika agen atau pasar tradisional atau pasar modern menjual kepada konsumen, maka konsumen membeli. Nah, kegiatan membeli ini disebut konsumsi. Proses konsumsi tidak selesai sampai di sini, karena sebelum benar-benar bisa dimakan, maka ikan harus diolah dahulu. Nah, proses pengolahannya sampai dimakan adalah termasuk dalam proses konsumsi. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut ini. Kegiatan pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap dipanen akan dipanen oleh petani. Nah, kegiatan 1 dan 2 merupakan kegiatan produksi, dan petani disebut sebagai produsen. Kemudian pada kegiatan ketiga, kangkung siap diantar ke pasar. Kangkung dijual kepada pembeli. Pada kegiatan 3 dan 4 merupakan proses distribusi, yaitu proses di mana barang disalurkan dari produsen kepada konsumen. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh distributor. Selanjutnya adalah kegiatan kelima. Kegiatan kelima adalah kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Ini merupakan kegiatan konsumsi, dan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Mari kita perhatikan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Di sini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pertama, pohon-pohon di hutan dilakukan penebangan. Penebangan pohon di hutan harus menjaga kelestarian hutan, yaitu melakukan tebang pilih, yaitu membiarkan pohon-pohon muda tetap tumbuh agar terjadi regenerasi pohon. Pohon atau kayu yang sudah ditebang akan diangkut ke kota. Kemudian, pengrajin kayu akan mengolah kayu tersebut untuk menjadi kerajinan, baik itu meja, kursi, maupun karya atau aksesoris dari kayu. Hasil dari produksi pengrajin kayu akan dijual kepada toko mebel. Toko mebel di sini berfungsi sebagai distributor, yaitu mendistribusikan hasil dari produksi pengrajin kayu dan untuk dijual kepada konsumen. Kemudian, di toko mebel, konsumen bisa membeli barang atau kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi, pembeli disebut sebagai konsumen, yaitu melakukan kegiatan konsumsi. Demikianlah proses dari kegiatan atau pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Terdapat kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Kita telah mempelajari tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku produksi disebut sebagai produsen. Pelaku distribusi disebut sebagai distributor, dan pelaku konsumsi disebut sebagai konsumen. Oke kakak, hari ini kakak memiliki tugas, yaitu tuliskan 5 kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Kakak bisa memfotokan hasil tugas kakak dan dikirimkan melalui WA kepada guru masing-masing. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.